oh gitu toh caramu bernegara ini, Ya. ya kan? Caramu memperlakukan hukum itu seperti itu. Nggak punya KTP, nggak punya apa gitu. Kenapa hal yang simpel dan sama seperti itu tidak dilaksanakan Pak Jokowi? Apa yang diucapkan Pak Jokowi itu menampar muka saya. Ya. Ya, saya berharap sekali ya dengan kepada Pak Prabowo ini, hentikanlah panggilan-panggilan itu, ya kan? Biarlah mereka berbicara, biar persidangan membuktikan bagaimana. Berarti kencangkan sabuk pengaman Anda, karena kita akan masuk ke podcast Tikungan Tajam. Oke, kembali lagi di podcast Tikungan Tajam. Bahas apa kita hari ini? Jadi kalau lihat fenomena-fenomena di media sosial yang sekarang ini kan baru booming kan ini kan, terkait dengan ijazah Pak Jokowi kan gitu kan. Nah, berapa orang lagi nih yang mau dimasukkan ke penjara ini? Nah, sementara sampai dengan saat ini podcast ini dibuat sudah ada 12 orang. Gimana ini Bang Uzi ini? Jadi fenomenanya kok malah hampir mirip-mirip ke zaman Pak Harto dulu ini, kok sedikit-sedikit kita pelaporan kepolisian gitu. Ya. Gimana ini? Sambil minum nggak apa-apa ini Bang Uzi. Yang terbaru ini kasusnya ada beritanya 18 Agustus 2025 baru kemarin ya. Iya. Ini mantan ketua KPK Abraham Samad ini kan juga di. Oh, oke. Jadi Jokowi ini, Pak Jokowi ini ya? ya jadi Pak Jokowi ini nggak tahu kalau, maksudnya kita tuh nggak dikasih tahu lah siapa yang dilaporkan itu ya, telapornya itu siapa, yang penting bikin laporan kalau ada fitnah gitu ya. Nah ternyata mantan ketua KPK ini Abraham Samad ternyata juga jadi pelapor. Dan sekarang masih berjalan kan kasusnya. Iya. Okay. Berarti laporannya Pak Jokowi ini bisa menjadi itu ya, kayak bom waktu menurut saya kan, karena laporan kepolisian itu tidak disebut namanya. Iya. Jadi nanti kalau ada hal-hal atau kumpulan orang-orang, ya kan, orang-orang yang berkumpul membicarakan tentang dirinya, bisa dipanggil. Wah. Nah, gitu. Itu ini agak berbahaya sekali ini pembicaraan kita pada hari ini. Jadi kita bukan bahas itu ya, palsu enggaknya aja lah ya, biar aman ya. Jadi ya anggap aja asli gitu aja ya. Karena ini kan berita udah lama ya. Iya. Masih naik terus. Sebenarnya ada apa gitu. Nah, kalau saya mikir bukan ada apanya, justru kalau zaman Pak Jokowi itu yang sudah dipenjarakan 2 orang ya, sudah pembuktian di pengadilan, walaupun dari terpidananya menyatakan selama ini belum puas ya, karena tidak pernah ditunjukkan ijazah aslinya di pengadilan kan, sebagai pembanding, bukti pembanding kan itu. Jadi ini kalau sekarang mungkin 12 orang katakan ya. Terakhir Pak Abraham Samad. Nah, orang sekelas Pak Abraham Samad aja bisa dipanggil polisi, apalagi orang-orang biasa seperti kita ini. Ya. Sangat bisa sekali kan itu. Justru ini menjadi beban politik untuk Pak Prabowo. Saya harusnya Pak Prabowo ini mengantisipasi. Maksudnya sampai kapan ini, ya kan? Bukan selesai masalah ini. Tapi sampai kapan akan berhenti orang yang dituntut hukum hanya mempertanyakan keaslian. Mana ijazahmu? Kan gitu loh, ya kan? Ya, mana ijazahmu? Nah, itu langsung dituntut hukum. Itu beban politiknya nanti di Pak Prabowo, karena sekarang pemimpinnya Pak Prabowo. Pemimpin tertingginya eksekutif Pak Prabowo yang membawai kejaksaan, kepolisian, KPK. Mungkin KPK enggak ya, masih independen ya. KPK. Nanti kejaksaan, kepolisian. Situlah masalahnya nanti. Pak Prabowo itu harus membaca peta politik. Ini bahaya sekali, ya. Orang mungkin akan berbondong-bondong untuk orang Indonesia seperti itu. Jika 1, 2, orang 3 terzolimi, ini bisa lah, saya juga masuk, nggak apa-apa kok. Saya juga silakan tuntut saya juga. Nah nanti apakah harus menunggu 1 juta orang dituntut baru nanti bergerak?
itu sudah terlambat. Dengan 12 orang ini aja, kalau Pak Prabowo tidak hanya berdiam diri dan menganggap itu adalah masalah pidana, pidana biasa, yang tidak boleh diintervensi oleh eksekutif, ini akan berbahaya sekali menurut saya. Karena ini jelas ranahnya kalau bagi saya itu adalah tetap politik. Jika dia ditahan pun dia sebagai tahanan politik sebenarnya. Kan itu, ya. Kalau menurut saya ini, ya. Kalau Bang Fajar monggo, ini apa Bang Fajar ini? Sekat sih. Ya. Tahanan politik itu sekarang masih ada nggak tuh, Pak? Tahanan politik itu. Nah, kayaknya kan udah nggak ada kan? Justru ya, karena undang-undangnya apa ini, tahanan politiknya Pak? Masih ada nggak tahanan politik undang-undangnya? Ya. Orang bisa klasifikasinya dia masuk tahanan politik atau kalau tahanan untuk narapidana koruptor ada. Di Indonesia tidak ada undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur tentang tahanan politik. Tidak ada kalau hak-hak tahanan termasuk tahanan politik diatur dalam beberapa aturan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. KUHP, jadi teknisnya. Acaranya. Tapi kalau perlakuannya nanti di tahanan sama aja berarti kan? Oke, lanjut Ding. Oh terus tuh. Potong nanti. Oke, ya. Nah, bicara tentang tahanan politik ini Bang Uzi. Di Indonesia itu kan tidak ada bedanya perlakuan seseorang ketika dia itu ditahan sebagai tahanan politik ataupun tahanan pidana biasa kan gitu. Masa dengan gara-gara ini, mohon maaf ya ini ya. Jadi kita dalam hal ini kan orang-orang yang dilaporkan ini kan orang-orang yang berpendidikan semua dan tidak ada orang yang melakukan kejahatan kriminal, merusak moral dan lain-lain kan tidak ada. Jadi masa orang-orang yang seperti itu nanti disamakan dengan orang yang melakukan pencurian, melakukan kejahatan pidana itu loh. Jadi menurut saya seperti halnya ulama juga yang kemarin itu dikriminalisasi kan gitu kan. Jadi menurut saya di Indonesia ini perlu nantinya ya itu ada undang-undang yang mengatur tentang tahanan politik karena dibilang orang-orang yang melakukan kebebasan berpendapat ini perlu juga. Jadi dalam sistem dalam sistem negara dia itu harus ada orang yang pro dan kontra. Kalau seseorang itu tidak ada yang dikritisi, otomatis dia akan menganggap bahwa seluruh kebijakannya itu benar kan gitu kan. Jadi menurut saya ya dalam hal bernegara ya hal ini wajar-wajar saja terkait dengan misalkan ada suatu kebijakan, ada suatu perlakuan yang ada orang yang like and dislike kan gitu kan, dengan dia menyampaikan berbagai macam argumen, ya itu sah-sah aja menurut saya gitu Bang Uzi. Jadi kedepannya ya semoga ada undang-undang yang mengatur tentang tahanan politik itu tadi Bang Uzi. Ya ini juga juga menjadi masalah juga sih kalau ada undang-undang itu, kalau nggak ada juga masalah. Maksudnya gini, kalau nggak ada undang-undang tentang tahanan politik kan kita sudah menyatakan sejak 98 itu kebebasan berekspresi melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu tentang pers itu kan ya. Itu kan, jadi ini kan media sosial semua. Ya kan? Nggak ada hujatan apapun, toh hanya pendugaan bahwa ini jasa palsu, bahwa ini skripsi palsu, bahwa ini diduga bahwa ini adalah jasa palsu, ya kan? Diduga kuat, bahkan keras ini dugaannya. Kira masalah hukum kan itu kan. Nah, karena dia lebih terus salah satu pendukungnya memang Anda ini memang dari dulu nggak suka Pak Jokowi, berarti itu sudah arahnya ke politik toh sebenarnya. Nggak secara politik. Tapi di Indonesia karena nggak ada undang-undang tentang politik, ya, tidak mengatur tentang seseorang yang menjadi lawan politik harus berlaku seperti apa. Ya makanya digunakanlah untuk menjeratnya itu undang-undang pidana umum. Kan itu, ya. Ya pidana umum itu nanti juga menjadi polemik juga kan itu ya. Hukumannya apa bingung juga. Ya, yang melaporkan siapa?
Kan gitu. Yang pelapornya kan bukan Pak Jokowi nih kebanyakan, ya kan? Relawan. Terus korelasi Anda terhadap Pak Jokowi? Apakah Anda pegang surat kuasa atau enggak? Akhirnya menjadi satu polemik di masyarakat. Terus akhirnya masyarakat berpikir ini, silahkan kamu bisa tahan aku, ya? Dengan kebenaran itu akan terungkap lah. Takutnya apa? Dari 12 orang, saya meyakini tidak akan bertambah. Contohnya waktu masalah rame-rame jasa itu cuma 2 orang loh. Ya. Ini sudah naik menjadi 12 orang. Berarti kan orang nggak akan jerah. Ya, orang nggak akan jerah, justru bertambah nanti. Bisa 12, bisa bertambah 24, bisa bertambah sampai berapa puluh ribu orang nanti yang akan ditahan. Dan di saat 12 orang ini, di saat kepemimpinan Pak Prabowo, ini menjadi beban politiknya Pak Prabowo. Walaupun mereka diancam dengan hukuman pidana umum, tapi masalahnya ini kan tentang mempertanyakan, ya kan? Ijazah Pak Jokowi itu diduga palsu, skripsinya nggak sesuai dengan ini, dengan data-data, dengan secara ilmiah dia menyatakan tidak asal ngomong, kan itu, ya kan? Nah, jadi biarlah orang itu bicara itu aja lah, jangan pakai dipanggil-panggil gitu loh, menurut saya loh ya. Jadi bukannya apa-apa lah ya. Kalau nanti kalau dikit-dikit dipanggil polisi, orang akan melihat, oh gitu ya, ya sudah, aku juga akan ikut berteriak, ya, nggak akan mundur orang Indonesia itu. Contohnya di Pati aja itu, ya. Jika ditantang, jangan 5.000, 50.000 aja kamu bawa aja ke sini nanti demo itu kan, berangkat itu. Masyarakat Indonesia itu merasa belum tertantang ini oleh dipanggilnya 12 orang ini belum merasa tertantang. Tapi kalau itu nanti nambah terus, ini akan merasa tertantang, bahaya masyarakat Indonesia ini. Ya? Oh gitu toh caramu bernegara ini, ya? Caramu memperlakukan hukum itu seperti itu. Hati-hati itu kalau tertantang itu. Ya saya berharap sekali ya dengan kepada Pak Prabowo ini, hentikanlah panggilan-panggilan itu, ya kan? Biarlah mereka berbicara, biar nanti biar persidangan membuktikan bagaimana. Berarti biar bola panasnya itu bukan ke politiknya Pak Prabowo, kan itu. Ya, karena nanti beban politiknya jadi ke Pak Prabowo kalau setiap orang berbicara, menyatakan pendapatnya, ya kan, harus dipanggil. Bahkan yang laporkan orang lain, sesuka-suka orang laporin. Itu sama aja toh loh. Lah dia sesuka-suka dia bicara, ya tapi sama kamu juga sesuka-suka ngelaporin. Ya kan nggak beda jauh juga kan. Akhirnya kalau yang laporin itu dibiarkan, ya berarti ini like and dislike aja tuh masalahnya. Ya kan? Masalah politik kan itu kan. Iya, masalah politik. Akhirnya kan ke arahnya ke politik juga kan itu, ya kan? Jadi kalau kita bicara suka-suka lah, kamu juga suka-suka ngelaporin. Ya kan? Ini saya nggak mendukung orang suka-suka bicara. Tapi kalau khusus yang ini, kalau masalah yang kemarin ya mungkin Bambang Tri ataupun Sugi Nur itu kan terlihat satu kebencian kalau menurut saya itu loh. Dia mengutarakan fakta yang menurut dia sesuatu kejadian menurut dia fakta. Tapi kata-katanya itu ada kayak ketidaksukaan. Gitu ya kan. Lah ini saya tidak mendukung hal seperti itu. Akhirnya akan menjadi ya subjektif penilaiannya. Sebenarnya ada sesuatu yang benar, tapi kebenaran itu ditutupi, kekurangan itu dimunculkan kan itu. Tapi kalau ketiga orang ini, khususnya mungkin Saudara Rismond dan Dr. Tifa, itu kalau saya ngelihat dia berdasarkan ilmiah. Kan itu, ya. Dari tahun ini belum ada fakultas ini, belum ada fontnya ini dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang ilmiah kan itu loh. Nah, tinggal dibantah aja dengan sesuatu yang ilmiah. Kan gitu. Selesai, bukan harus dilaporin. Ya kan? Dan dia mengutarakan ke masyarakat, ilmiah saya seperti ini, penemuan saya seperti ini, gitu kan? Jangan dilaporin, nanti orang Abraham Samad apalagi cuma manggil mereka bertiga, itu dianggap tidak fair. Harusnya kalau memang mau podcast, ya kan, ambillah salah satu yang pendukungnya, kan itu loh, ya kan? Itu biar fair, biar percakapan itu adil seperti di televisi. Ya, TV One, E-News, berarti kan berimbang. Jadi ada yang pro Jokowi, ada yang mungkin oposan, kan itu ya. Ya ini yang akan dianggap
berimbang. Berarti kepolisian itu akan melihat sistem perimbangan seperti itu kan abstrak kan gitu, bukan dari muatan yang dibicarakan, tapi dari sesuatu, oh ini nggak imbang ini, kamu rasan-rasan nggak imbang ini. Kamu kalau ngerasani sesuatu harus imbang, harus ada yang dukung membela yang dirasani gitu loh ya. Nah di sini kita imbang kan, karena Bang Fajar itu kan bela Pak Jokowi kan itu ya. Projo ini. Pak Projo ya. Saya cuma gimana ya? Ini kan masalah ijazah palsu ini kan jadi viral kemana-mana di Indonesia. Nah itu kan mungkin menjadi inilah meresahkan lah di masyarakat gitu kan. Berbulan-bulan, udah ada setahun atau belum ini kan viral terus tuh kan, naik terus itu. Ya itu mungkin ada yang goreng atau gimana gitu. Cuma kan itu kan apa namanya dari Pak Jokowinya sendiri, karena itu kan delik aduan ya kan. Nah dari delik aduan itu ya walaupun itu memang yang melaporkan itu ini siapa namanya relawannya Pak Jokowi ya, yang melaporkan itu relawan Pak Jokowi, tapi kan melaporkannya ke polisi. Kemudian dari polisi itu kan dapat informasi, tinggal dari Pak Polisi itu menyampaikan ke Pak Jokowi ini mau dilanjutkan apa enggak gitu. Kalau dilanjutkan kan berarti perkaranya lanjut. Jadi itu. Oke, jadi kalau itu ya dari perspektif Bang Fajar ya. Jadi sebenarnya ini kayak sia-sia gitu aja ya berarti nih menurut pandangannya Bang Fajar ya. Kalau iya kan, kalau yang Bang Fajar sampaikan itu tadi baru saja kan, bahwa ini kan maksudnya memang benar, ini kan deliknya delik aduan, bukan delik biasa kan gitu kan. Memang tetap nanti Pak Jokowi ataupun kuasanya yang menentukan bahwa nanti ini perkara ini akan lanjut atau tidak kan gitu kan. Tapi kan dengan adanya pelaporan seseorang dilaporkan gini, seseorang dilaporkan seperti ini kan juga sangat membuat bangsa ini tuh wah ini apa sih kok ini muncul terus kan gitu kan. Ini tuh permasalahan apa ini kok ini dilaporkan sana dilaporkan juga. Meskipun nanti dalam pelaksanaan hukumnya kan kembali lagi karena ini delik aduan ya harus ada pihak yang dirugikan ini yang melapor ataupun kuasanya kan gitu. Jadi gimana ini Bang Uzi nih kalau ada sudut pandang dari jadi kan saya potong ya. Iya. Ini kan soalnya ini udah apa ya? Udah merubah perspektif masyarakat nih. Jokowi ini ijazah palsu ini pakainya Pak Jokowi ini. Jadi kan itu Pak Jokowi itu masa jadi fitnah terus kan, makanya dia tuh memberanikan diri untuk menaikkan itu laporan itu. Jadi gitu biar nggak ada di masyarakat nih kalau ijazah Pak Jokowi ini palsu gitu. Oke, gini ya. Oke. Jadi ya jangan berantem ya. Jadi maksud saya itu gini loh. Ini kalau Pak Prabowo itu hanya berdiam diri dan menganggap ini adalah pidana umum. Permasalahannya kan beban politiknya nanti di beliau kan gitu kan. Setidaknya Pak Prabowo bisa pendekatan dengan Pak Jokowi dan menceritakan apa yang pernah beliau alami sebelum-sebelumnya. Pak Prabowo itu setiap tahun itu pasti akan mendapatkan fitnah bahwa dia itu penculik, aktivis. Itu selalu itu, ya. Selalu pelanggar HAM dan sebagainya itu setiap tahun itu, ya kan. Tapi apa yang terjadi? Pak Prabowo tidak mempermasalahkan, tidak membuat laporan. Bahkan sampai detik ini pun dia tidak menganggap lawan-lawan politik dulu yang berteriak-teriak itu kan, sampai yang paling ekstrim itu kan PSI. Sampai membuat memberikan satu hadiah bahwa apalah sebutannya itu kan paling ekstrim itu justru dirangkul oleh Pak Prabowo kan gitu. Nah ini satu pembelajaran yang sehat sebenarnya, yang baik kan itu. Jadi orang bisa berubah persepsi, ya kan? Nah, kalau saya melihat ini sebenarnya dengan banyak yang dilaporkan atas dugaan ijazah Pak Jokowi palsu itu kan beban politiknya itu ini bukan Pak Prabowo menganggap ini kan pidana umum, ya. Jadi beliau tidak bisa mengintervensi. Tapi harapan saya itu Pak Prabowo melihat jauh ke depannya, ini bisa jadi beban politik beliau kan itu ya. Jadi setidaknya harapan saya itu mungkin Pak Jokowi bisa memberikan satu pandangan ke Pak Prabowo memberikan pandangan ke Pak Jokowi, ya. Kurang apa dia juga kan itu. Setiap tahun itu ya, beliau selalu
difitnah kan itu sebagai pelanggar pelanggar HAM, penculik aktivis dan sebagainya kan itu ya. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang dipenjara atas tuduhan seperti itu ya. Bahkan dilaporkan membuat laporan lah. Sebenarnya Pak Prabowo nggak pernah membuat laporan, ya kan? Justru malah Pak Prabowo ini saat dihujat habis-habisan dengan hujatan yang paling brutal ya kalau menurut saya itu kan dari pihak PSI waktu itu 2019 itu, ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Justru Pak Prabowo merangkul PSI, ya, di saat 2024 kemarin kan, nah, merangkul PSI. Jadi persepsinya gini, tidak semua lawan itu akan menjadi lawan seumur hidup, tidak ada yang abadi lah kan itu. Jadi harapan kami itu kalau memang orang bicara tentang ijazah palsu, tentang apa itu, dan silahkan dia punya satu pemikiran itu. Saya berharap Pak Jokowi itu jangan terpancing, ya. Jadi Pak Jokowi itu sudah masuk ke jenjang yang tertinggi dia, presiden, kan. Dia pernah jadi presiden Republik Indonesia, berarti orang pilihan kan. Jangan sampai hal-hal yang remeh-temeh, jadi ada yang relawan lah atau tim suksesnya lah atau orang pendukungnya itu secara brutal melaporkan ini itu, beliau diam gitu loh. Saya berharap Pak Jokowi seperti halnya yang diucapkan dulu waktu ada isu 3 periode, apa yang diucapkan Pak Jokowi itu menampar muka saya, kan itu. Dan bahwa dia tidak punya kehendak untuk 3 periode kok. Kan ada orang-orang yang pengen 3 periode untuk mungkin dia mendapat keuntungan dari Pak Jokowi 3 periode, itu justru menampar mukanya Pak Jokowi. Kan sama halnya dengan hal ini. Kalau ada orang yang melaporkan atas nama Pak Jokowi, ya, ini justru malah juga saya berharap Pak Jokowi membuat statement jika ada orang melaporkan mereka yang punya satu pemikiran yang berbeda, itu menampar muka saya. Itu, ya kan? Ngomong seperti itu, wah itu kenegarawan sekali itu. Ya. Tapi kalau Pak Jokowi diam, ada anak-anak bangsa itu saling melapor, kan itu kan? Terus ini justru Pak Jokowi kayak grade-nya menjadi downgrade dia itu. Bukan turun gunung, turun grade gitu loh ya. Jadi harusnya bisa, janganlah kalian saling melapor. Biarlah mereka bicara. Ini kebebasan, ya. Kita sudah terlalu lama dibelenggu dengan hal-hal yang kolonial itu, ya. Orang yang berkata-kata langsung dihukum, ya. Diktator lah. Diktator. Saya bukan seorang diktator. Hentikan laporan-laporan itu atas nama saya. Kalian boleh melaporkan kalau kalian yang dihujat, itu hak kalian. Tapi jangan mengatasnamakan saya. Itu menampar muka saya. Wah, itu statement yang bagus. Jadi beban politik, itu harapan saya seperti itu Pak Jokowi kan itu ya. Jadi bukan saya merasa kan dia sudah pejabat publik, dia sudah milik rakyat. Jadi orang yang memiliki itu terkadang wajar ada satu kekecewaan, ya kan? Contohnya saya beli satu mobil, ternyata wah mobil saya itu kok rewel kadang-kadang kan itu. Ada rasa kecewa, tapi saya tidak akan melepaskan mobil saya ini. Kan itu. 280 juta jiwa masyarakat itu memiliki Pak Jokowi. Dan kesukaan itu tidak harus kita dengan pengeluk-elukan. Ini gimana tuh? Karena mereka peduli. Makanya mereka melakukan satu pemikiran-pemikiran yang mungkin dirasa kok ini kok menyerang saya. Ya tinggal persepsinya Pak Jokowi aja. Oh, dia nggak menyerang saya kok. Dia itu karena cinta sama saya gitu. Kan gitu aja, kan enak. Kata almarhum Gus Dur gitu aja kok repot. Gitu aja selesai. Kalau semakin ditanggapi akan semakin jadi bola salju yang lambat-lambat akan membesar. Kan itu ya. Jadi nggak perlu ditanggapi, silakan berbicara, tinggal nanti dibuktikan di pengadilan, ya kan? Bahkan Pak Jokowi per hari ini, karena ini kemerdekaan, semua gembira. Harapan saya Pak Jokowi, saya cabut semua laporan tentang saya, dan saya perintahkan orang-orang yang melaporkan atas nama saya itu juga cabut, karena itu menampar muka saya. Gitu. Saya tidak ingin ada anak bangsa, ya kan, yang masuk penjara karena saya. Gitu, ya kan? Saya tidak ingin. Ya, apalagi itu dugaannya tentang menyerang kehormatan, ya kan? Jadi saya sudah terhormat kok, kan itu loh, ya kan? Saya nggak merasa terserang, saya sudah terhormat dan nggak mengurangi kehormatan saya,
kan gitu ya kan. Wah itu sangat-sangat luar biasa sekali kenegarawan beliau kan itu ya. Ya itu yang kami harapkan atas Pak Jokowi seperti itu. Ya, tapi bagaimana dengan harapan masyarakat ya yang Mas tadi sebenarnya itu permasalahan ini kan selesai ketika Pak Jokowi ini berani menunjukkan kan gitu kan ijazahnya. Ya memang kalau secara egosentrisnya Pak Jokowi ya kenapa harus saya tunjukkan kan gitu kan gitu kan. Tapi sebenarnya itu kan tinggal Pak Jokowi ini legowo kan untuk menunjukkan ini dan ini semua clear, permasalahan selesai kan gitu. Ini kan yang salah satu hal simpel yang masyarakat ini inginkan, namun sampai dengan saat ini belum sikap itu belum ditunjukkan sama Pak Jokowi sendiri kan gitu. Nah ini mungkin yang membuat seseorang ini banyak orang ini makin bertanya-tanya kan tentang apakah memang benar dia punya ijazah atau tidak kan gitu. Sama halnya ketika kemarin reuni lah gitu kan. Reuni beliau tidak membawa baju biru itu kan seragamnya. Kemudian selang beberapa minggu beliau melakukan klarifikasi kan di rumahnya. Kemudian beliau menunjukkan ini loh saya bawa baju. Ya kenapa hal yang simpel dan sama seperti itu tidak dilaksanakan Pak Jokowi? Dengan menunjukkan ijazahnya kan gitu. Jadi gini ya, kalau setiap permintaan terus harus dituruti, itu juga repot juga. Nanti masalah bajunya tidak sama yang masalah, ya. Ya, jadi ya ini mungkin seperti contohnya saya punya masalah pribadi tentang ijazah juga. Ijazah saya hilang itu, ya kan? Hilang, benar-benar hilang di Jepang itu. Jadi ijazah S1, S2 dan apapun yang terkait masalah kepengacaraan itu hilang semua. Mungkin saat ini saya nggak ada masalah. Saya pakai apa duplikat namanya bukan duplikat, nggak bisa diduplikat. Surat apa ya dari kampus itu kan ya. Jadi pemberitahuan apa ya. Jadi pernyataan di kampus bahwa memang ini mahasiswa kan itu. Ini kan alumni ini kan itu asalnya gitu. Lah nanti suatu hari saya jadi presiden, jadi masalah itu kan itu kan. Ya, jadi kalau saya biarlah kalau sudah melalui KPU dan sebagainya, udah selesai. Ya, itu sudah selesai kan itu ya. Jadi ibarat kata ya itu sudah melalui proses-proses yang verifikasi kan itu ya. Terus nanti kalau ijazah bisa oke lah. Apakah ada jaminan Pak Jokowi menunjukkan ijazah nanti selesai masalah yang lainnya lagi? Ini kan hanya bisa Pak Jokowi mungkin menganggapnya ini adalah lawan politik saya. Ya. Jadi lawan politik saya itu bagaimana caranya saya rangkul menjadi teman politik saya seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo. PSI itu lawan politik sekali itu, ya. Dan siapa yang nggak akan merasa marah dengan bahasa PSI waktu Pak Prabowo, waktu ketuanya Giring itu, ya, dia bicara apa tentang Pak Prabowo di depannya Pak Jokowi itu. Waktu kongres apa-apa PSI itu benar-benar merendahkan Pak Prabowo sekali, tapi dengan jiwa besarnya Pak Prabowo jadikan teman politik kan gitu ya. Itu memang itu seperti yang Sun Tzu ini yang art of war gitu kan, itu memang harus melakukan seperti itu. Jangan semua lawan disikat kan itu loh. Itu sudah sejarah membuktikan kalian lawan itu kamu serang ya dengan kekuasaanmu, itu justru kamu tidak akan bertahan lama kan itu ya. Seperti zaman Pak Soekarno ke Pak Soeharto ke ya reformasi itu ya kan. Nah, semua penjarakan semua. Nah, akhirnya akan membentuk satu koloni toh mereka. Oh, ini dipenjarakan kenapa? Nggak ada masalah ini. Nah, akhirnya mereka udah penjarakan semua aja. Se-Indonesia yuk. Siapa apa enggak kalian? Nah, repot juga kan itu. Ya, jadi saya sangat salut sekali dengan strateginya Pak Prabowo itu. Jadi lawan itu jadikan kawan. Itu paling yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini. Jadikan lawan Anda itu sebagai kawan Anda. Ya. Jadi tidak perlu dituruti, tapi bagaimana seseorang yang ini orang Jawa, kebanyakan orang Jawa dipangku mati. Huruf Jawa kan dipangku mati. Pangku aja mereka. Bukan diiming-imingi. Dah kamu diam tak kasih uang, bukan. Ya, jadi
berikan apa yang menjadi satu apa ini ada satu ketidakadilan mungkin dia rasakan, ada kecemburuan sosial, yang kecemburuan hukum kan itu kan, penegakan hukum. Nah, berikan di lingkungan sekitar dia itu satu keadilan, satu yang dirasa oh ya, ini sebenarnya Pak Jokowi juga baik loh ya orangnya. Nah, kalau orang sudah menganggap Pak Jokowi itu orang yang baik, ketidaksempurnaan itu akan dianggap hal yang wajar. Itu aja, ya kan? Nah, jadi itu sih kalau dari saya sebenarnya. Gimana, Bang Fajar untuk tanggapannya? Jadi kalau untuk jasa ini sebenarnya juga ya saya setuju dengan Bang Uzi. Masalah itu kan Pak Jokowi ini kan udah menjabat dari wali kota Solo, terus gubernur DKI Jakarta, terus presiden 2 kali, itu kan pasti adalah administratifnya dengan ada seleksinya, pasti menunjukkan jasa-jasanya. Kalau misalnya itu kebongkar dari dulu lah pasti, dari pencalonan wali kota itu pasti udah ketahuan. Kenapa kok sekarang ini sudah selesai menjabat jadi presiden baru diangkat lagi gitu. Terus yang katanya masyarakat itu, yang tadi katanya Bang Col kan bilangnya kalau ini ya udah, ini kan apa Pak Jokowi kan dugaannya kan jasa palsu, ya udah Pak Jokowi tinggal menunjukkan gitu. Sekarang kalau dibalik, Bang Col yang misalnya kan ada yang fitnah Bang Col ini, Bang Col ini apa namanya nggak punya KTP, nggak punya apa gitu, apa Bang Col langsung menunjukkan ini loh KTP saya gitu. Itu apa namanya, apa harus gitu loh. Ya gini, maksud saya menunjukkan itu bukan serta merta ya, itu menunjukkan itu enggak. Cuma kan dalam hal selama ini kan masih ada proses persidangan dan lain-lain. Silakan ditunjukkanlah di dalam persidangan kan gitu. Ya hadir, kemudian nanti Pak Jokowi itu ya melalui kuasa hukumnya atau apa menyampaikan kan gitu. Terus kembali lagi menarik ke yang Bang Fajar tadi sampaikan, kenapa kok dari verifikasi wali kota, gubernur, presiden periode pertama, kedua lah. Karena anggapan masyarakat ini dulu Pak Jokowi ini di balik layarnya ini ada orang berpengaruh kan gitu kan, berasal dari partai yang berpengaruh pada saat itu kan gitu. Jadi banyak orang itu yang menduga bahwa ini ada pengaruhnya. Pencalonan Pak Jokowi dari wali kota, kemudian diproyeksikan beliau menjadi gubernur DKI, kemudian belum selesai beliau menjabat sebagai gubernur DKI udah langsung dicalonkan kembali jadi presiden. Lah ini kan menimbulkan stigma negatif juga antara dan itu menunjukkan stigma negatif bahwa Pak Jokowi itu juga mungkin itu di balik pada saat itu di balik layarnya ada seseorang yang berkuasa pada saat itu, sehingga karena melihat hukum administrasi di negara Indonesia ini yang siapa yang berkuasa, siapa yang mempunyai kuasa akan hal tersebut, beliau bisa melakukan sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Lah itu mungkin menjadi tendensi buruk juga dari masyarakat yang melihat Pak Jokowi itu mungkin ya ini ya diduga mungkin dia waktu verifikasi karena beliau ada orang dalam, nah itu lolos kan gitu. Seharusnya ini juga bisa. Nah, itu stigma dari netizen ya itu ya dari netizen. Oke, jadi saya mungkin kurang setuju ya karena kalau Bang Co itu bicara kalau waktu verifikasi data di KPU karena ada dukungan orang berkuasa ya kan, 2014 itu kan Pak Jokowi melawan Pak Prabowo ya kan, justru presidennya itu siapa? Pak SBY. Pak SBY itu bukan orang dekatnya Bu Megawati ya kan, dan dia pegang peranan Pak SBY presiden gitu, dia presiden Republik Indonesia. Jadi ini menurut saya itu bisa gugur lah kalau masalah ada dukungan politik kan, biar terverifikasi ijazahnya beliau dijadikan syarat untuk menjadi calon presiden kan itu ya kan. Nah, karena waktu itu Pak SBY. Saya lebih tertarik waktu Pak Bang Co tadi bicara tentang kuasa hukum ya. Ini kalau andai kata kuasa hukumnya saya ini, ya ini ya dianggap promosi ya nggak apa-apa kan itu. Jadi saya akan memberikan satu nasihat hukum kepada Pak Jokowi. Nggak perlu Pak Jokowi itu
tunjukkan ijazahnya ke wartawan-wartawan, terus jangan difoto ya. Itu nggak perlu. Jadi kalau Pak Jokowi tidak menunjukkan secara sepenuhnya, itu masih parsial. Ya, itu justru akan semakin tinggi kecurigaan. Gitu loh. Kenapa harus wartawan? Kenapa nggak boleh difoto? Kan gitu loh, lucu. Kan itu loh. Jadi masyarakat akan semakin bertanya-tanya. Jadi masyarakat yang masih abu-abu ini akan justru lebih ke, oh ya berarti benar ini. Ya, takutnya seperti itu. Jadi nggak usah ditunjukkan ke siapa-siapa, ya kan? Jadi kalau dia menanyakan tentang ini, nggak perlu dijawab secara serius kan itu kan. Sudah selesai. Kecuali Pak Jokowi itu mendaftarkan ijazah itu untuk calon apa, kan itu ya. Terus dia ditentang. Nah, oke lah Pak Jokowi melawan. Karena ada apa namanya keinginan dia yang tertahan di situ. Beliau udah selesai jadi presiden, ya kan? Udah rampung ini, ya kan? Kalau hal ini di pembelaan Pak Jokowi ini sebenarnya untuk apa? Biar nama Mas Gibran tidak terseret, ya. Ya kembali ke Mas Gibran aja. Kalau Mas Gibran punya gebrakan-gebrakan politik yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seapapun fitnah yang dilontarkan ke Pak Jokowi pun nggak akan ngefek juga, kan gitu loh. Mungkin ada ketakutan, wah kalau aku diserang secara politik ini kan nanti berimbas kepada anakku, kan itu ya. Saya pikir itu ketakutan yang belum bisa dibuktikan sebenarnya. Kalau Mas Gibran punya gebrakan-gebrakan politik, ya kan? Kenapa tidak?